Kita sebagai rakyat kecil dipaksa, diperes, kasih pajak gitu kan. Tapi kalian nggak tahu kan pajak kalian itu dipakai untuk foya-foya pejabat-pejabat, uh, yang anggota legislatif gitu kan. Jadi bayangin guys, itu temenku cerita kalau jadi misalnya gini ya, kamu anggota legislatif di sebuah kota A. Nah, ngadain rapatnya tuh di kota B. Nggak mau di kotanya sendiri, tapi di kota lain gitu. Kota wisata lah, misalnya kayak di Bandung. Nginep di hotel, dibayarin sama pajak kita. Rapatnya cuman basa-basi doang. Habis itu pergi shopping-shopping emaknya. Istri-istrinya dibawa. Shopping-shopping lah mereka puas-puas di situ. Terus ada lagi cerita nih, ini dari sahabat aku sendiri. Jadi sahabatku ini salah satu, aku punya sahabat tuh orang-orang hebat ya guys, alhamdulillahnya. Salah satu direktur kerjasama antar lembaga pemerintah lah dengan sebuah bank, ya bank daerah juga di sebuah kota lah. Nah, dia cerita bahwa dia tuh mau pergi ke Estonia, sebuah negara kecil, kalau nggak salah di Eropa, itu di Eropa. Estonia adalah sebuah negara kecil. Terus aku bilang, ngapain pejabat pemerintah kita studi banding ke Estonia? Judulnya itu studi banding untuk soal digitalisasi kependudukan. Aku bilang, Estonia itu kecil loh. Aku bilang itu negara kecil, kan lebih mudah ya ngatur apa-apa kalau negara kecil ya, bangsa kayak cuman 5 RW-an kan gampang ngaturnya gitu kan. Terus iya dia bilang, itu tuh tahu nggak, itu tuh buat ngabisin duit aja, karena nggak ada signifikansinya terhadap negara kita. Jadi sebenarnya itu adalah program untuk jalan-jalan ke Eropa bagi pejabat-pejabat pemerintah itu, diselubungin dengan kegiatan seolah-olah belajar digitalisasi di Estonia. Dan itu tuh benar-benar diakui sendiri sama temanku, yaitu emang program buang-buang budget, karena kan budget itu sudah harus dihabiskan dalam 1 tahun. Ini lucu lagi di Indonesia ini, kalau sudah dijatahin budget, misalnya satu kementerian berapa, nah itu kalau at the end of the year, pada akhir tahun itu nggak habis, itu dibalikin. Nah daripada itu dibalikin, mending dihabisin, dibikinlah program yang ngada-ngada gitu loh. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi bayangin ya, betapa menyedihkannya negara kita ini gitu loh. Betapa salah urusnya negara kita ini gitu loh. Yang lebih bikin shock lagi nih, yang baru-baru aku dapat adalah informasi bahwa salah satu wakil menteri ketenagakerjaan ya, yang Noel Immanuel itu kan mulainya dari ojol, kemudian dia jadi tim buzzer, kemudian dia dapat jabatan karena politik guys itu, jadi bukan karena kemampuannya. Nah, hal-hal yang kayak ini menyedihkan kalau menurut aku. Kenapa masih ada juga sistem utang budi gitu? Harusnya bukan sistem utang budi, tapi sistem kompetensi. Kompeten nggak orang itu gitu loh. Jangan-jangan cuma bisa ngerokok, nyuruh-nyuruh orang kerja, dia sendiri nggak bisa kerja, dia sendiri nggak punya data. Dan ada juga menteri yang ditanya, dia bilang dia ngantuk. Wah, sini Pak, biar Bapak nggak ngantuk, sini saya kasih kopi ya, plus sianida sekalian gitu loh, buat Bapak supaya Bapak nggak ngantuk lagi. Masalah ini kan sangat menyakiti hati rakyat ya. Wakil-wakil rakyat semprul yang seperti ini tuh benar-benar tidak terlihat kompeten. Nah, jadi kalian bisa tahu sendiri ya, kenapa akhirnya ujung-ujungnya rakyat lagi yang dikorbankan gitu. Rakyat kecil loh, yang kita setengah mati, yang kalau kita susah pemerintah juga nggak hadir dalam hidup kita, yang ketika kita nggak punya duit, kita susah cari kerja, mereka juga nggak bantuin kita. Tapi pada saat kita dapat uang, mereka langsung mau ambil uang kita gitu loh.
Nah, ini menurut aku adalah sebuah injustice, social injustice gitu loh. Nah, kalau di luar negeri, betul kamu dipajakinya gede, tapi kalian tidak tahu informasi ini. Sebagian dari pajak kalian tuh nanti akan dikembalikan lagi sama kalian. Ada itu namanya pajak reimburse. Jadi kamu bayar pajak, nanti ada pajak dari sekian pajak itu akan balik lagi ke kamu. Misalnya kayak 1000 euro kayak gitu. Nah, terus fasilitas publiknya bagus. Contoh misalnya ada satu negara tuh yang di mana-mana public transportation-nya kamu nggak perlu bayar gitu loh. Atau misalnya anak kamu dari SD sampai kuliahan nggak perlu bayar. Nah, kalau di kita kan udah puguh kita harus bayar segala sesuatunya. Terus pajak kita mau diambilin terus gitu. Nah, menurut aku tuh nggak nggak seimbang gitu ya guys, nggak seimbang aja gitu loh. Nah, kalau kita balik lagi ngomongin, bisa nggak sih pemerintah nggak usah naikin pajak, tapi efisiensi dan dibiskinkan tuh koruptor-koruptornya. Nah, terus hasil yang dikorupsi itu diharuskan balikin 10 kali lipat. Nah, sampai mampus tuh kayak gitu loh. Kalau nggak hukum mati aja gitu, hukum mati langsung berat kayak di Cina kan, mati orangnya, nggak berani lagi pejabat yang lain korupsi. Nah, kalau di kita kan malah dikasih ini apa, dikasih gratifikasi, apa, dikasih keringanan, terus dendanya nggak ngotak. Korupsi 300 triliun suruh balikin 1 miliar 2 miliar. Gemes deh kalau udah ngebahas kayak gini. Itu tuh memang ada yang ngomong gini, ya apa yang bisa diharapin kalau wakil rakyat kita aja tuh kan terdiri dari bekas preman ya kan, terus bekas buzzer, terus artis-artis yang udah nggak laku lagi. Ya sedangkan orang pinter tuh udah males gitu loh guys mau nyalek-nyalek gitu, karena udah tahu ya apa yang seperti kita kayak ngelawan arus sendirian kayak gitu. Tapi menurut aku demo hari ini itu penting, signifikan, karena bisa bisa menunjukkan bahwa rakyat tuh nggak diem aja loh, rakyat tuh nggak setolol yang kalian pikir gitu. Masih terselip di dalam hati kecilku berharap bahwa negara ini bisa lebih baik ke depannya, bukan lebih hancur. Sedih banget guys kalau negara kita ini hancur gitu loh di tangan-tangan setan-setan yang jahat-jahat.